Adik-adik, puji Tuhan, hari ini kita boleh ketemu lagi, walaupun secara virtual, tapi kami yakin percaya kita tetap akan semangat dan terus bersukacita untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Untuk itu, kita hanya mau ajak adik-adik memulai ibadah sekolah minggu kita pada hari ini dengan mengangkat pujian penyembahan dan katakan, "Ku mau cinta Yesus selamanya." Cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Kita nyanyikan dari awal lagi, kita mau katakan, ku mau cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Allah Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ya Aba, ya Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Kita satu dalam doa. Bapa kami di dalam kerajaan sorga, Bapa yang kami sembah Tuhan Yesus Kristus, mengucap syukur Tuhan Yesus untuk perlindungan penyertaan-Mu bagi setiap kami, Tuhan Yesus, dimanapun kami berada. Kami yakin dan percaya Tuhan Yesus, apa yang telah Kau berikan pada kami semua itu hanya karena kasih kemurahan-Mu saja Tuhan Yesus yang terus mengalir dalam kehidupan kami. Sehingga kami pada hari ini boleh berkumpul kembali Tuhan Yesus secara virtual untuk memuji memuliakan nama-Mu. Kiranya Engkau Tuhan
yang memberkati ibadah kami dari awal sampai akhirnya nanti Tuhan Yesus. Biarlah kami boleh sama-sama bersuka cita dan pujian penyembahan kami hanya untuk hormat kemuliaan nama-Mu saja Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap memulai ibadah kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, amin. Shalom adik-adik, puji Tuhan kalau hari ini kita boleh kembali lagi bersuka minggu. Kami yakin dan percaya itu semua karena kasih kemurahan Tuhan yang Tuhan berikan kepada kita. So, untuk itu Kak Anya ajak adik-adik semua untuk tetap semangat dan bersuka cita memuji memuliakan Tuhan. Kita angkat pujian kita mau katakan, mari kita bersukaria. Mari kita bersukaria, karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu, puji Tuhan semesta itu. Tepuk tangan wajah berseri, hilangkanlah hati yang sedih. Bukankah Yesus berkata damai yang Dia berikan kita, mari kita bersukaria. Kita katakan lagi, mari kita bersukaria, karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu, puji Tuhan semesta itu. Tepuk tangan wajah berseri, hilangkanlah hati yang sedih. Bukankah Yesus berkata damai yang Dia berikan kita, mari kita bersukaria. Bukankah Yesus berkata damai yang Dia berikan kita, mari kita bersukaria. Puji Tuhan. Nah, kalau tadi kita sudah sama-sama katakan lewat pujian kita, kalau kita mau bersukaria karena ini adalah hari bahagia yang Tuhan kasih buat kita semua. Untuk itu Kak Anya ajak adik-adik untuk tetap memuji memuliakan nama Tuhan. Kita mau katakan, hatiku penuh nyanyian. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Sembahlah, sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, Raja segala raja. Dialah Raja, Raja, Dialah Tuhan, Tuhan. Namanya Yesus, 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 Yesus. Oh, Dialah Raja. Kita nyanyi dari awal lagi, kita mau bilang, hatiku penuh nyanyian. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Sembahlah, sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia,
Raja segala raja, dialah raja, dialah raja, raja, dialah Tuhan, Tuhan, namanya Yesus, 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 oh dialah raja, dialah raja, raja, dialah Tuhan, Tuhan, namanya Yesus, 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 oh dialah raja, namanya Yesus, 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 oh dialah raja. Tadi kita sudah memuji memuliakan nama Tuhan, sekarang kami ajak adik-adik untuk mendengarkan firman Tuhan. Untuk itu adik-adik boleh duduk manis, fokus. Kami ajak kita semua untuk bernyanyi, betapa hatiku berterima kasih Tuhan. Berterima kasih Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku, hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, maka ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Kita angkat lagu ini dari awal lagi, kita mau katakan betapa hatiku berterima kasih, betapa hatiku berterima kasih Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku, hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab Aku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Mari adik-adik kita satu dalam doa untuk firman Tuhan.
Allah Bapa kami dalam kerajaan sorga, Allah yang kami sembah Tuhan Yesus Kristus, mengucap syukur Tuhan Yesus, Kau telah memberkati ibadah kami Tuhan Yesus dari awal hingga pada saat ini Tuhan Yesus. Kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan Yesus, kiranya Kau yang pakai Tuhan Yesus, kakak guru sekolah minggu yang Kau percayakan pada hari ini untuk sharing firman-Mu, kiranya Kau pakai lidah bibirnya supaya apa yang ia sampaikan itu semua hanya daripada-Mu saja Tuhan Yesus. Dan kami adik-adik sekolah minggu yang mendengarkan boleh mengerti dan memahami apa isi hati-Mu yang ingin Kau sampaikan pada kami hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami siap mendengarkan firman-Mu hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik, apa kabar? Semoga semua dalam keadaan sehat, semoga semua dalam keadaan sukacita. Dan sekarang di ibadah kita sore hari ini, kita sudah masuk ke sesi firman Tuhan. Jadi adik-adik harus dengerin sungguh-sungguh, harus perhatikan sungguh-sungguh. Yang belum ambil Alkitabnya bisa ambil Alkitabnya, yang belum ambil catatannya bisa ambil catatannya, karena kita akan mendengarkan firman Tuhan. Hari ini Kak Joshua mau bawa cerita masih seputar Paskah, masih seputar kenaikan Tuhan Yesus, kebangkitan Tuhan Yesus. Jadi hari ini Kak Joshua mau cerita tentang Tuhan Yesus yang menampakkan diri setelah Tuhan Yesus disalib, Tuhan Yesus mati, Tuhan Yesus bangkit, Tuhan Yesus menampakkan dirinya kepada orang-orang, kepada murid-murid yang sedang dalam perjalanan ke kota Emmaus. Adik-adik bisa lihat ceritanya di Lukas 24. Di Lukas 24 ayat 13 sampai 35. Adik-adik bisa baca semuanya, adik bisa lihat ceritanya semua selengkapnya. Tapi sekarang Kak Joshua mau ceritain ya. Jadi nanti adik-adik habis ini adik-adik juga bisa baca sendiri, adik-adik bisa memperhatikan ayat demi ayat supaya adik-adik bisa tahu lebih lengkapnya. Nah, jadi ceritanya adik-adik kan tahu ya minggu lalu kita habis ngerayain apa? Kita habis ngerayain kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus untuk menebus dosa kita semua, orang-orang seluruh umat manusia, dosa seluruh umat manusia termasuk kita. Dan setelah Tuhan Yesus bangkit, Tuhan Yesus itu menampakkan diri kepada murid-murid. Jadi mungkin adik-adik pernah dengar ceritanya pas Tuhan Yesus menampakkan diri kepada Maria Magdalena atau kepada murid-muridnya. Nah, salah satu orang yang juga dapat kesempatan untuk ketemu Tuhan Yesus setelah Tuhan Yesus bangkit adalah orang-orang yang dalam perjalanan ke kota Emmaus. Jadi kalau misalnya ada lihat di Lukas 24 nanti diceritakan bahwa ada dua orang lagi dalam perjalanan, mereka mau pulang ke kota Emmaus. Jadi mereka sebelumnya dari kota Yerusalem, mereka mau pulang ke Emmaus. Kenapa mereka pulang ke Emmaus? Jadi ceritanya kan ada tahu ya, pas Tuhan Yesus sebelum Tuhan Yesus disalib, Tuhan Yesus ngajar banyak orang dan banyak orang yang mengikuti Tuhan Yesus. Jadi mereka dengar, wah Tuhan Yesus itu Tuhan Yesus itu berkuasa. Sehingga banyak orang mengikuti, banyak orang yang berharap, oh dengan aku ngikutin Tuhan Yesus, aku bisa dibebaskan dari segala macam permasalahan. Dengan mengikuti Tuhan Yesus, aku bisa dapat berkat, aku bisa dapat kebahagiaan. Di zaman itu, bangsa Israel tuh lagi dijajah sama bangsa Roma. Jadi mereka berharap, oh dengan adanya Tuhan Yesus ini kita bisa segera terbebas dari jajahan bangsa Romawi. Tapi ternyata ketika mereka dengar Tuhan Yesus dan mereka mungkin melihat Tuhan Yesus disalib, Tuhan Yesus mati, mereka langsung kecewa. Yah, katanya Tuhan, tapi kok mati? Makanya banyak murid-muridnya yang tadinya ngikut Tuhan Yesus, mereka jadi kecewa. Padahal, kan Tuhan Yesus sudah sering cerita ya, bahwa Tuhan Yesus memang bakal disiksa, Tuhan Yesus memang bakal disalib, dan Tuhan Yesus pun juga bilang bahwa Tuhan Yesus akan bangkit. Tapi murid-muridnya ini termasuk dua orang yang dalam perjalanan ini, mereka nggak ingat, mereka mungkin nggak percaya juga gitu ya, terhadap hal itu. Jadi mereka dengan rasa kecewanya, kecewa sama Tuhan Yesus, ya udah kita pulang aja kembali ke kampung kita.
nggak usah di Yerusalem lagi. Akhirnya mereka memutuskan untuk pulang ke kampungnya di Emmaus. Jadi kalau misalnya ada dilihat di Lukas 24 ayat 13, Emmaus itu letaknya sekitar 7 mil jauhnya dari Yerusalem. 7 mil itu kira-kira sejauh apa ya? 7 mil itu mungkin kalau Kak Joshua bayangin, kalau misalnya dari kota Jakarta mungkin sekitar dekat rumah Kak Joshua kali ya, di Bekasi Kak Joshua. Dari Jakarta ke Bekasi mungkin ada kali sekitar 7 mil. Jadi nggak jauh-jauh banget, tapi dibilang dekat juga nggak dekat-dekat banget. Jadi ceritanya dua orang ini jalan ke dari Yerusalem ke Emmaus. Mereka sepanjang perjalanan mereka cerita, mereka ngobrol, bercakap-cakap, saling menyampaikan pendapatnya. Mereka cerita tentang apa yang terjadi. Mungkin mereka cerita tentang peristiwa penyaliban Tuhan Yesus. Mungkin mereka cerita pengalaman-pengalaman mereka bersama Tuhan Yesus. Jadi mereka saling sharing, mereka saling berpendapat sepanjang perjalanan itu. Terus singkat cerita, apa yang terjadi selanjutnya? Tiba-tiba ada yang menghampiri mereka. Dan orang itu adalah Tuhan Yesus sendiri. Wah, Tuhan Yesus yang baru saja bangkit, Tuhan Yesus tiba-tiba nyamperin mereka. Tapi padahal meskipun dua orang ini udah mungkin udah pernah lihat Tuhan Yesus secara langsung, udah pernah ngikut Tuhan Yesus, tapi mereka tetap meski nggak bisa mengenali bahwa orang yang sedang nyamperin mereka itu Tuhan Yesus. Mereka nggak ada, seolah-olah ada sesuatu yang menghalangi mata mereka sehingga mereka tidak dapat mengenali kalau oh yang lagi nyamperin mereka ini Tuhan Yesus. Jadi mereka ya udah mereka nyapa aja seperti biasa, terus ya mereka eh si Tuhan Yesus itu kalau misalnya ada dilihat di ayat 17, Lukas 24 ayat 17, Tuhan Yesus nanya ke mereka ketika Tuhan Yesus ngeliat mereka dari jauh jalan sambil ngobrol. Tuhan Yesus penasaran. Tuhan Yesus tanya, apa yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan? Terus akhirnya mereka dengar pertanyaan itu, mereka jawab. Jadi ada salah satu yang namanya Kleopas, dia ngejawab Tuhan Yesus, yaitu ada adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi pada hari-hari belakangan ini, di ayat 18 tadi. Jadi Kleopas cerita bahwa eh, kamu emang nanya-nanya gini karena kamu nggak tahu ya apa yang terjadi di Yerusalem dalam beberapa hari terakhir. Jadi Kleopas berusaha menceritakan gitu ya bahwa tentang Tuhan Yesus. Ya Kleopas kenalin Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu adalah seorang nabi yang berkuasa. Ia eh, dia berkuasa untuk melakukan mujizat-mujizat, tapi dia dihukum, dia akhirnya disiksa, bahkan dia disalib. Jadi si Kleopas ini salah satu dari orang yang dalam perjalanan ini cerita gitu ke Tuhan Yesus. Dia ceritain bahwa ya kita dari tadi sepanjang perjalanan tuh kita coba ngobrolin apa yang terjadi, betapa Tuhan Yesus yang tadinya kita percaya banget nih bakal jadi penyelamat kita, tapi ternyata beliau disiksa, disalibkan, bahkan mati kayak gitu. Nah, pas Tuhan Yesus dengar itu, Tuhan Yesus langsung langsung ngomong sama mereka di ayat 25. Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya? Tuhan Yesus negur mereka berdua. Ya, gimana sih? Bukannya udah dari dulu udah pernah pernah diceritakan dari zaman-zaman perjanjian lama, dari kitab-kitab perjanjian lama, bahkan dari cerita Tuhan Yesus sendiri pun pas masih ngajarin mereka juga udah disampaikan bahwa memang eh, penyiksaan itu, penyaliban bahkan mati itu, apa Tuhan Yesus harus mati itu emang sudah direncanakan, sudah dinubuatkan dan akan terjadi, dan bahwa nanti pada hari ketiga emang Tuhan Yesus bakal bangkit kayak gitu. Jadi Tuhan Yesus akhirnya eh, di ayat 27 disampaikan, di Lukas 24 ayat 27 diceritakan bahwa Tuhan Yesus setelah dengar tadi jawaban dari Kleopas, Tuhan Yesus berusaha menceritakan kembali tentang apa sih yang tertulis
dari perjanjian lama sampai ya dari kitab-kitab di perjanjian lama sampai apa yang Tuhan Yesus ceritakan pas masih ngajar murid-muridnya, semuanya diceritain gitu ya. Eh, Kedua orang-orang ini. Jadi Tuhan Yesus berusaha mengajarkan, mengingatkan kembali tentang siapa Tuhan Yesus, apa yang Ia lakukan, pokoknya semua yang dinubuatkan dan dituliskan oleh kitab-kitab di Perjanjian Lama, mungkin oleh Musa, oleh Daud, oleh nabi-nabi Yesaya dan yang lainnya, semuanya itu diceritakan kembali Tuhan Yesus sepanjang perjalanan mereka dari Yerusalem ke Emmaus. Nah, akhirnya sambil mereka belajar, sambil mereka berdiskusi, ngobrol, belajar tentang firman Tuhan, gak kerasa nih, akhirnya mereka udah mau sampai di Emmaus tadi. Gak kerasa dan itu udah mau malam, udah matahari sudah mau terbenam. Akhirnya karena dirasa udah mau nyampe, di ayat 28 dikatakan bahwa Tuhan Yesus bertindak, Tuhan Yesus berbuat seolah-olah Tuhan Yesus pengen pergi. Jadi Tuhan Yesus ya udah, kayaknya aku udah, mungkin Tuhan Yesus mungkin Tuhan Yesus kayak mau pamit gitu ya. Oh, ini kayaknya kalian udah mau sampai ya udah aku pamit dulu ya. Tapi karena mereka dua orang ini berusaha menghentikan Tuhan Yesus. Dua orang ini berusaha, Tuhan Yesus, ayat 29, tinggallah bersama-sama dengan kami sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam. Jadi mereka berdua ini mendesak Tuhan Yesus, meminta Tuhan Yesus jangan pergi, udah sama sama kita aja, bermalam sama kita di sini. Mungkin bisa makan malam kita bareng di sini supaya kita bisa lanjut belajar lagi, bisa lanjut lagi dengerin cerita-cerita lagi dari Tuhan Yesus gitu. Padahal ini dalam kondisi aku ingatkan kembali, ini dalam kondisi mereka masih belum tahu nih bahwa orang yang lagi ngobrol sama mereka ini Tuhan Yesus, karena tadi yang Kak Joshua bilang bahwa ada sesuatu yang menghalangi mereka gitu ya, sehingga mereka tidak mengenal Tuhan Yesus. Nah, setelah didesak, diminta kayak gitu sama sama kedua orang ini, akhirnya ya dari Tuhan Yesus akhirnya memutuskan ya udah aku akan ikut bermalam sama teman-teman, sama kalian berdua. Terus akhirnya ya udah memutuskan, akhirnya mereka bermalam. Terus akhirnya di ayat 30 mereka disampaikan bahwa mereka akhirnya makan malam. Jadi mereka duduk, terus disampaikan di ayat 30 bahwa Tuhan Yesus mengambil roti, dia mengucapkan berkat, terus dia memecah-mecahin, terus dia memberikan kepada orang-orang ini, kepada dua orang yang tadi. Terus di ayat 31 disampaikan, ketika mereka terima rotinya itu, terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal dia. Jadi akhirnya setelah mereka tadi dapat roti itu, akhirnya mereka sadar bahwa ini mah Tuhan Yesus loh. Ini mah Tuhan Yesus. Akhirnya mereka kenalin dia, cuman di ayat 31 juga disampaikan bahwa tiba-tiba Tuhan Yesus lenyap dari tengah-tengah mereka. Jadi pas Tuhan Yesus setelah duduk makan mecahin roti dan bagi-bagikan, akhirnya mereka terbuka matanya, akhirnya mereka sadar bahwa yang dari tadi selama ini, yang sepanjang perjalanan bersama kita, yang ngajarin kita itu tadi, itu adalah Tuhan Yesus itu sendiri. Makanya terus mereka langsung komen di ayat 32, kata mereka seorang kepada yang lain, bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita. Jadi mereka akhirnya ya saling ngobrol satu sama lain. Iya ya, kan tadi kan kita sepanjang perjalanan kayak kita semangat banget, excited banget ketika dengar cerita, ketika kita dengar pengajarannya Tuhan Yesus gitu ya. Jadi akhirnya mereka sadar gitu ya, bahwa yang tadi datang, yang bersama-sama dengan mereka itu adalah Tuhan Yesus. Dan kelanjutannya adalah di ayat 33 disampaikan, 33 sampai 35 akhirnya disampaikan bahwa setelah mereka sadar itu Tuhan Yesus, mereka yang tadinya udah di daerah mungkin sekitar Emmaus tadi, akhirnya memutuskan untuk ayo kita kembali ke Yerusalem.
Ayo kita samperin, kita ketemu lagi sama 11 murid Tuhan Yesus. Kita coba, kita kasih tahu kalau kita habis ketemu sama Tuhan Yesus. Kira mereka bergegas, kira mereka kembali lagi ke Yerusalem, perjalanan lagi ke Yerusalem. Terus akhirnya mereka ketemu dengan murid-muridnya, terus disampaikan bahwa eh, mereka saling menyampaikan kesaksian mereka. Kalau dari 11 murid juga cerita bahwa kita tadi juga habis ketemu sama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus menampakkan diri kepada Simon. Terus yang dua orang ini yang dari Emmaus ini juga bilang bahwa tadi kita juga ketemu Tuhan Yesus pas pas kita dalam perjalanan kita ngobrol bercakap-cakap sama Tuhan Yesus, dan akhirnya pas kita akhirnya kenal sama dia ketika Tuhan Yesus itu memecahkan roti dan bagi rotinya ke kita. Nah, adik-adik, kita di sini bisa belajar ya gimana dua orang tadi mendapat kesempatan yang sangat indah untuk bisa ketemu sama Tuhan Yesus. Nah, sekarang Kak Joshua pengen tanya, siapa di sini yang pengen bisa ketemu sama Tuhan Yesus? Pastinya adik-adik semua pengen ya bisa ketemu sama Tuhan Yesus. Dan dari sini kita bisa belajar nih adik-adik, gimana ya caranya supaya kita bisa ketemu sama Tuhan Yesus. Ini kita bisa lihat bahwa kalau misalnya adik-adik perhatiin ya, oh, Tuhan Yesus itu ternyata nggak cuman muncul ketika oh, kita lagi ibadah di tempat ibadah di gereja. Tuhan Yesus nggak cuman datang ketika oh, mungkin yang lagi berkumpul, yang lagi beribadah ada ratusan orang, atau mungkin Tuhan Yesus datangnya cuman untuk orang-orang yang orang-orang yang udah gede, yang udah paham banget tentang Alkitab, yang orang-orang yang udah hidupnya benar-benar 100% benar, yang 100% percaya kepada Tuhan, tidak ada bimbang goyahnya sama sekali. Ternyata Tuhan Yesus bisa datang kepada orang kumpulan orang yang cuma berdua. Tadi ada dilihat di ayat 13 cuma ada dua orang tadi yang lagi ngobrol-ngobrol. Terus Tuhan Yesus juga ternyata nggak cuma muncul ketika kita lagi ada ibadah. Nih, dua orang ini aja lagi dalam perjalanan, mungkin lagi di pinggir, lagi di jalan kaki, di outdoor gitu. Mungkin panas terik atau mungkin berangin cuacanya, Kak Joshua nggak tahu pas zaman itu. Tapi Tuhan Yesus mau nyamperin mereka. Terus juga mungkin kalau tadi, apakah Tuhan Yesus cuma bisa menunjukkan diri kepada orang-orang yang hidup kudus, yang hidup 100% percaya kepada Tuhan, tidak gentar, tidak ragu sama sekali? Kalau dari cerita ini ternyata jawabannya enggak juga. Buktinya dua orang ini kan tadi kayak Kak Joshua bilang, mereka pulang ke Emmaus karena mereka kecewa, karena mereka kecewa sama Tuhan Yesus. Mereka hilang pengharapan mereka kepada Tuhan Yesus. Mereka nggak ingat, mereka mungkin nggak percaya bahwa Tuhan Yesus itu sudah bangkit. Tuhan Yesus itu adalah Tuhan dan berkuasa. Tapi Tuhan Yesus masih berkenan ketemu sama mereka, menghampiri mereka. Jadi adik-adik nggak perlu khawatir, nggak perlu takut kalau misalnya mungkin adik-adik ngerasa, oh ya Tuhan, aku mungkin aku mungkin nggak ini, Tuhan, nggak pintar-pintar banget baca Alkitab, mungkin aku masih sering nakal, mungkin aku masih sering nggak denger-dengeran. Jangan takut adik-adik, bukan berarti Tuhan Yesus nggak mau nanti uh, mau nyamperin adik-adik mungkin adik-adik nggak perlu takut Tuhan Yesus menjauhi adik-adik, karena Tuhan Yesus sayang sama adik-adik, dan Tuhan Yesus berkenan untuk bisa memulihkan adik-adik, untuk bisa bertemu sama adik-adik. Nah, ketika terus langkah selanjutnya yang perlu ada dilakukan, yang kita mau bisa belajar juga adalah kita bisa lihat dari cerita ini kalau yang dilakukan oleh dua murid ini adalah mereka tadi, kalau adik-adik ingat ya, pas mereka udah mau sampai dekat Emmaus, Tuhan Yesus pas udah mau pergi, mereka berusaha supaya Tuhan Yesus jangan pergi. Jangan pergi, Mas, mungkin kan karena belum kenal tadi ya. Jangan pergi Pak, udah di sini aja ngobrol-ngobrol sama kita, belajar tentang firman Tuhan lagi.
Jadi ada upaya yang dua orang ini lakukan supaya Tuhan Yesus tetap tinggal, Tuhan Yesus tetap ada bersama dengan mereka. Jadi yang bisa kita lakukan adalah kita minta sama Tuhan Yesus. Mintanya apa? Pertama yang pasti ya, kalau tadi kita lihat bahwa jangan sampai nih kita tidak bisa mengenali Tuhan Yesus. Jadi jangan sampai nih Tuhan Yesus udah datang sama kita, Tuhan Yesus udah datang di persekutuan kita, mungkin Tuhan Yesus sudah ada bersama-sama dengan adik di rumah adik sekarang, atau mungkin pas di ibadah kita, di ibadah hari Minggu Tuhan Yesus sudah datang, tapi kita nggak bisa mengenali Tuhan Yesus, kita tidak bisa merasakan kehadiran Tuhan Yesus. Nah, caranya gimana? Caranya kita minta. Kita minta supaya Tuhan Yesus jangan sampai ada yang menghalangi kita untuk mengenal, untuk bisa melihat Tuhan Yesus. Kita minta Tuhan Yesus buka. Dan yang kedua, kita minta Tuhan Yesus tinggal dalam hati kita, dalam hidup kita. Sekaligus kita juga berusaha menjaga ya, untuk Tuhan Yesus terus berkenan, eh, berkuasa, bertahta dalam hidup kita dengan kita menjaga hidup kita sesuai dengan kehendak Tuhan Yesus. Jadi yang harus kita lakukan adalah tadi kita minta, kita berdoa. Mungkin adik-adik berdoa di setiap hari, adik-adik berdoa setiap malam, adik-adik berdoa mungkin setiap mau ibadah. Kalau misalnya ibadah online ataupun ibadah di hari Minggu, kita berdoa supaya Tuhan Yesus, aku mau melihat Tuhan Yesus, aku mau merasakan Tuhan Yesus, aku mau mengenal Tuhan Yesus. Jadi jangan sampai ada yang menghalangi kita, jangan sampai ada yang menghalangi adik-adik untuk merasakan, menikmati hadirat kenalan dengan Tuhan Yesus. Kita berdoa, kita minta itu ke Tuhan Yesus. Dan yang ketiga, kalau misalnya adik-adik sudah bisa menikmati persekutuan dengan Tuhan Yesus, adik-adik sudah bisa, kalau tadi disampaikan eh, di ayat berapa tadi tuh? Kalau misalnya adik-adik bisa lihat di ayat 32, kalau misalnya ada yang ngerasa ada sampai hatinya berkobar-kobar, ada yang merasa sukacita, ada yang merasa gembira ketika bersekutu, beribadah di ibadah sekolah minggu kita, di ibadah-ibadah yang adik-adik ikuti. Adik-adik mungkin semangat ketika mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik juga jangan lupa untuk bisa membagikan kesaksian itu ke orang-orang sekitar adik-adik. Seperti murid-murid yang di Emmaus, mereka langsung samperin ke 11 murid Yesus yang lainnya. Mereka langsung cerita pengalaman yang mereka alami. Mereka menguatkan satu sama lain, menyatakan bahwa Tuhan Yesus itu sudah bangkit, dan mereka pengen membagikan pengalaman itu untuk menguatkan sesamanya. Nah, itu adik-adik firman Tuhan yang mau Kak Joshua share pada sore hari ini. Kak Joshua berdoa supaya melalui firman ini kita bisa kembali dikuatkan bahwa Tuhan Yesus itu mau datang ke siapa aja. Tuhan Yesus itu berkenan, di saat Tuhan Yesus berkenan, Tuhan Yesus itu akan menghampiri siapa aja, anak-anaknya, mau itu cuma berdua, mau cuma bertiga, mau cuma mungkin orang-orang yang mungkin ada masih bukan orang-orang yang punya iman yang kuat, punya pemahaman Alkitab yang hebat banget. Enggak, Tuhan Yesus mau menghampiri semua orang. Nah, tugas kita adalah gimana caranya kita mau memastikan bahwa Tuhan Yesus tetap ada bersama-sama dengan kita. Kita minta supaya Tuhan Yesus tetap beracara, Tuhan Yesus tetap bertahta dalam hidup kita, Tuhan Yesus tetap tinggal dalam hidup kita. Dan jika ada sesuatu hal yang menghalangi adik-adik, apapun itu, mungkin adik-adik nggak ngerti, mungkin Kak Joshua nggak ngerti juga apa ya kira-kira ya yang bikin aku nggak kenal Tuhan Yesus. Mungkin ada dosa, mungkin ada kebiasaan-kebiasaan yang mungkin adik-adik masih sering lakukan. Adik-adik berdoa, Kak Joshua ajak kita semua berdoa supaya Tuhan Yesus membuka itu semua, supaya tidak ada lagi yang menghalangi kita untuk mengenal, untuk bisa merasakan keberadaan Tuhan Yesus dalam hidup kita, untuk bisa melihat secara langsung Tuhan Yesus dalam hidup kita, dan akhirnya dengan hati, dengan semangat yang berkobar-kobar, kita bisa menjadi saksinya Tuhan Yesus, membawa semangat itu, membakar
semangat orang-orang di sekitar kita untuk juga bisa merasakan pengalaman, untuk bisa merasakan kesempatan yang sama untuk bersekutu dengan Tuhan Yesus. Puji Tuhan, itu firman kita pada sore hari ini. Sekarang kita mau tutup Alkitabnya, kita mau akhiri pemberitaan firman Tuhan pada sore hari ini dengan berdoa. Mari kita bersatu dalam doa. Selamat sore ya Bapak, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan. Jika Engkau sudah menyertai kami dalam pemberitaan firman-Mu, kami berdoa ya Tuhan, supaya firman yang hari ini kami bisa dengar, bisa tertanam, bisa berakar, berbuah dalam hidup kami. Kerinduan kami ya Tuhan, agar Engkau mau hadir, Engkau berkenan untuk ada, untuk datang ya Tuhan dalam hidup kami, di dalam persekutuan kami ya Tuhan. Dan berdoa ya Tuhan, juga jika ada sesuatu hal yang saat ini menghalangi kami untuk mengenal Engkau, untuk melihat Engkau, untuk merasakan keberadaan-Mu ya Tuhan, kami berdoa ya Tuhan, supaya Engkau mau lepaskan itu, Engkau mau hapuskan segala macam penghalang itu, sehingga kami ya Tuhan bisa bersekutu muka dengan muka, bisa menikmati hadirat-Mu, keberadaan-Mu ya Tuhan dalam hidup kami, di setiap ibadah-ibadah kami ya Tuhan. Dan biarlah dengan semangat yang berkobar-kobar, dengan hati yang berkobar-kobar, hati yang penuh sukacita, hati yang penuh semangat, kami mau menjadi saksi-Mu, membakar semangat orang-orang di sekitar kami, membakar iman kepercayaan orang-orang di sekitar kami, bahwa Engkaulah Tuhan, Engkaulah Juru Selamat, menebus dosa kami semua ya Tuhan, dan Engkau senantiasa mengasihi kami. Terima kasih ya Tuhan atas firman-Mu. Berkati supaya setiap orang yang mendengarkan firman ini ya Tuhan bisa dikuatkan, bisa dipulihkan ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Hanya dalam nama-Mu saja kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Kita udah sampai di penghujung ibadah kita pada sore hari ini. Tapi sebelum kita akhiri dengan doa, Kak Joshua mengingatkan bahwa adik-adik, sekarang kita sudah diizinkan kembali untuk beribadah secara tatap muka. Jadi ibadah sekolah minggu sudah dibuka kembali setiap hari Minggu pagi jam 8. Jadi bagi adik-adik yang sudah diizinkan, sudah bisa untuk datang ke gereja untuk beribadah, persilahkan untuk bisa ikut ibadah sekolah minggu kita setiap hari Minggu jam 8 pagi ya. Cuman kalau misalnya adik-adik mungkin masih berhalangan, masih belum bisa untuk datang ke gereja, jangan khawatir, karena ibadah-ibadah kita yang setiap hari Sabtu juga akan tetap berjalan secara online. Jadi adik-adik tetap bisa bersekutu, bisa tetap sama-sama muji besarkan nama Tuhan di ibadah online kita setiap hari Sabtu sore jam 4.30 seperti jadwal kita sekarang. Oke, kita mau akhiri ibadah kita mau lipat tangan sekali lagi, kita mau tutup mata, kita mau bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan atas berkat penyertaan-Mu. Jika kami sudah beribadah, muji besarkan nama-Mu, dengarkan firman-Mu, ini semua karena anugerah berkat yang Kau berikan dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan, kami berdoa supaya setiap pujian yang kami naikkan bisa menjadi dupa yang harum untuk kemuliaan nama-Mu. Kami berdoa supaya Engkau disenangkan dengan pujian kami. Kami juga berdoa untuk firman yang kami dengar hari ini ya Tuhan, biar bisa kami ingat, biar bisa tertanam, berakar, berbuah dalam hidup kami. Kerinduan kami ya Tuhan, supaya kami bisa mengenali Engkau, supaya kami bisa menikmati, merasakan hadirat-Mu dalam setiap persekutuan yang kami ikuti, di ibadah-ibadah kami, baik itu secara online, baik itu secara fisik ya Tuhan. Kami rindu untuk bisa melihat Engkau, kami rindu untuk bisa merasakan kehadirat-Mu. Karena itu ya Tuhan, jika ada suatu hal yang menghalangi kami untuk melihat Engkau, kiranya Engkau mau
hapuskan, Engkau mau hilangkan ya Tuhan segala halangan itu ya Tuhan, sehingga kami bisa menikmati persekutuan kami dengan Engkau, dan kerinduan kami ya Tuhan, supaya Engkau mau tetap tinggal dalam hidup kami, dalam persekutuan kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Sebelum kami mau berpisah, kami mau berdoa bagi adik-adik, setiap adik-adik yang mengikuti ibadah ini ya Tuhan. Kau berkati senantiasa dengan Roh Kudus-Mu, Kau jaga kesehatan mereka, Kau berkati segala aktivitas pendidikan mereka di sekolah, tugas-tugas yang mereka harus kerjakan, semua Kau berkati, Kau sertai, Kau berkati ya Tuhan. Jika mereka secara khusus ya Tuhan, mungkin ada beberapa yang akan kembali ke sekolah untuk pendidikan tatap muka, Kau melindungi dari segala macam jangkitan sakit penyakit ya Tuhan. Berdoa juga untuk papa, mama, om, tante, oma, opa, seluruh keluarga besar mereka ya Tuhan, adik kakak mereka semua Kau berkati, jaga kesehatan mereka senantiasa ya Tuhan Yesus. Doa juga untuk setiap kakak-kakak yang sudah melayani pada ibadah hari ini, Kau berkati senantiasa dengan Roh Kudus-Mu, Kamu pakai mereka lebih heran lagi dalam setiap pelayanan-pelayanan yang ada. Juga untuk kakak guru suami yang lain juga Kau sertai, Kau berkati senantiasa ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa bagi bangsa negara kami ya Tuhan. Kau berkati para pemimpin kami, presiden, wakil presiden, para menteri, segala jajarannya. Kau mau berkati dengan hikmat-Mu, Kau berkati dengan Roh Kudus-Mu, sehingga mereka bisa memimpin negeri kami ya Tuhan, khususnya dalam menghadapi pandemi ini ya Tuhan. Kami rindu supaya pandemi ini bisa berlalu dari negeri kami ya Tuhan. Berdoa juga untuk seluruh dokter, suster, Kau berkati supaya mereka selalu diberikan kesehatan, kekuatan dalam merawat, dalam menyembuhkan pasien-pasien yang ada ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami juga teringat untuk teman-teman kami, kakak-kakak kami, keluarga-keluarga kami yang mungkin saat ini sedang sakit. Kami mau jamah, kami mau berdoa ya Tuhan, supaya Engkau menjamah mereka ya Tuhan, supaya mereka bisa segera sembuh dan mereka bisa kembali beraktivitas Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Ampuni salah dosa kami yang mungkin kami melakukan sekali yang sengaja. Biarlah Tuhan segala pujian, segala hormat, syukur kami naikkan dan semua untuk kemuliaan nama-Mu ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami mengakhiri ibadah kami hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Dadah. Dadah, sampai jumpa.